Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Kali ini kita akan membahas seperti apa implementasi perlindungan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan. Sudah hadir bersama saya di studio TVRI Bapak Muhyiddin SEMM, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel. Assalamualaikum, siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Caca. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya sebelumnya sudah hadir nih di tengah aktivitasnya, kesibukannya luar biasa sekali. Pak, mungkin ini tema kita ini kan salah satu pembahasan yang menarik ya. Selalu pasti ini menjadi pertanyaan juga gitu kan, karena masyarakat juga selalu ingin tahu seperti apa perlindungan sosialnya ketenagakerjaan, khususnya ini pekerja rentan seperti apa. Tapi mungkin sebelum itu ini masyarakat juga perlu tahu ini Pak, bahwa kegiatan sebelumnya kan sempat ada kegiatan penganugerahan Paritrana ya Pak ya. Betul. Yang diselenggarakan pada hari Selasa nih baru-baru ini 26 Maret 2024. Itu seperti apa Pak sebenarnya program sertakan itu? Silakan. Untuk Paritrana ya. Paritrana itu adalah program penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Kemenko PMK ya. Iya. Kemudian kerjasama juga dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan Kemenaker, dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu memberikan penghargaan kepada pertama pemerintah provinsi, kepada pemerintah kabupaten kota, kemudian kepada pelaku usaha, kemudian kepada UMKM, dan kepada desa yang komitmen untuk bisa menjalankan dan mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, tahun ini adalah tahun yang ketujuh ya, yang kita serahkan kemarin adalah penghargaan yang masuk tahun ke-7. Nah, alhamdulillah di Sumatera Selatan sudah terlaksana 1 minggu yang lalu, dan sudah kita berikan penghargaan kepada para pemenangnya. Ya. Nah, pemenang di tingkat provinsi ya, nanti akan kita usulkan ke tingkat nasional. Nah, untuk Paritrana di Sumatera Selatan di tingkat kabupaten kota itu pemenang pertamanya Kabupaten Musi Banyu Asin. Oh, kenapa itu Pak? Apa indikator utamanya dari situ? Ya, ada beberapa indikator. Yang pertama kita melihat dari sisi regulasinya. Nah, sejauh mana pemerintah kabupaten kota itu sudah membuat regulasi yang mendukung terlaksananya program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah coverage. Nah, coverage ini sejauh mana masyarakat pekerja, baik itu masyarakat pekerja di sektor formal maupun informal, sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu adalah inovasi. Nah, salah satu inovasinya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan. Nah, baik pekerja rentan yang dilindungi yang bersumber dari APBD maupun bersumber dari APBDes. Nah, pekerja-pekerja rentan ini kita maknai adalah pekerja yang miskin dan tidak mampu, yang belum memiliki kemampuan untuk mengiur sendiri. Artinya willingness to pay-nya masih sangat rendah, sehingga harus ada tangan-tangan baik, harus ada intervensi dari pemerintah untuk pekerja rentan ini mendapatkan jaminan sosial. Nah, kira-kira itu indikator penilaian Paritrana di tahun 2023. Dan itu artinya tadi ya seperti yang Bapak sampaikan, ini Kabupaten Muba itu sendiri ya tadi cakupannya itu cukup tinggi seperti itu ya. Betul, Pak ya. Nah, ini di dalam Paritrana Award ini kemarin juga Pak Muhyiddin sempat menyampaikan program sertakan. Nah, sebenarnya program sertakan ini apa ini Pak? Ya. Sertakan itu kepanjangan dari sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ya. Nah, siapa pekerja sekitar saya itu? Saya ambil contoh, misalnya ada pekerja rumah tangga saya. Nah, kemudian ada tukang sampah yang mungkin setiap hari ngambil sampah di rumah kita. Kemudian di depan rumah kita ada marbot masjid, ya. Kemudian ada security. Kemudian ada pekebun yang ikut membantu rumah kita. Nah, ini harapannya program sertakan ini kita sampaikan ke masyarakat. Nah, agar masyarakat yang memiliki kemampuan bisa juga untuk
memberikan pelindungan kepada orang-orang sekitarnya. Karena kan pasti melibatkan, yang biasanya kan di sekitar kita pasti melibatkan ini ya Pak ya, pekerja-pekerja seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu kan. Artinya kita juga punya tanggung jawab ya Pak ya terhadap mereka. Nah, ini kalau di Sumatera Selatan sendiri cakupannya, progresnya sudah sejauh mana Pak program Sertakan ini? Ya, program Sertakan baru di launching pertengahan tahun 2023 gitu ya. Jadi ketika saya masuk bulan Januari, saya melihat masih belum ada satupun program Sertakan ini yang bisa direalisasikan gitu ya. Nah, sehingga saya ingin mulai awal Januari kita coba mendorong. Nah, kita datang ke beberapa perusahaan memberikan edukasi, informasi pentingnya program Sertakan ya. Karena kalau kita lihat dari data di Sumatera Selatan itu kalau data dari P3KI pencacahan P3K itu pencacahan yang dari Menko PMK ya. Nah itu masih ada yang di posisi desil 1 sampai desil 2 yang kategori rumah tangga miskin dan sangat miskin kurang lebih ada 2 juta itu. Wow, banyak. Nah saya pikir orang-orang ini masih belum memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kerjaan. Nah, sehingga butuh tangan-tangan baik yang bisa membantu mereka. Nah, tangan-tangan baik itu siapa? Ya pemerintah daerah, kemudian perusahaan, karyawan-karyawan ada dalam perusahaan. Nah, kemudian bisa juga misalnya pegawai negeri ya yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Dan siapapun orang yang mau mendonasikan untuk bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin dan tidak mampu ini. Supaya mereka juga punya hak yang sama gitu ya Pak ya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan itu karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai dan juga PNS ini kita juga bisa bersama-sama seperti itu ya Pak, tangan-tangan menjadi tangan-tangan baik seperti yang sudah disampaikan. Itu kan artinya dari launchingnya di pertengahan 2023 ya Pak ya, hingga pada saat di Januari 2024 kemarin ternyata masih angkanya masih cukup rendah seperti itu ya awalnya, masih sangat rendah di Sumsel. Artinya apa nih Pak tantangannya sebenarnya dari program Sertakan ini yang mungkin sulit gitu ya di Sumatera Selatan untuk dilaksanakan? Iya, sebetulnya satu tantangannya, kita harus sosialisasi. Ya, harus sosialisasi. Nah, sosialisasi kemana yang akan kita lakukan? Nah, di Sumsel sendiri, Mbak Caca, itu ada kurang lebih sekitar 950-an perusahaan skala besar menengah dengan jumlah tenaga kerjanya itu sekitar 156.000. Nah, kami coba concern nanti untuk mensosialisasikan program ini kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Ya misalnya 1 minggu yang lalu kita datang ke Bank Sumsel Babel, kita edukasi terkait dengan program Sertakan ini gitu ya. Nah kemudian kita datang ke perusahaan-perusahaan yang lain. Nah ini akan kita lakukan ke depan secara masif di Sumatera Selatan. Nah kalau misalnya dari 156.000 tadi, 30%-nya saja tangan-tangan baik itu hadir untuk memberikan perlindungan, itu sudah ada kurang lebih sekitar 45 ribuan, hampir 50 ribu pekerja-pekerja miskin dan tidak mampu terlindungi dalam program BPJS Kerjaan. Dan ini tentunya akan sangat membantu pemerintah ya dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Gitu ya. Karena angka kemiskinan ini juga masih terus jadi fokus utama sebenarnya Pak ya untuk bisa ditekan seperti itu kan. Nah ini kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ini kan perusahaan menengah dan artinya itu kan apakah badan usaha ini sebenarnya juga bisa ikut serta terlibatnya itu seperti apa nih Pak untuk bisa mensukseskan program Sertakan ini gitu. Harusnya di tahun 2024 ini bisa nih bersama BPJS untuk bisa melaksanakan program Sertakan ini. Iya, ada 2 yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha ya atau perusahaan. Yang pertama, sama-sama mengedukasi karyawannya. Ya. Kalau misalnya satu orang karyawan bisa menanggung satu pekerja rentan minimal, itu udah sangat bagus sekali. Gitu ya. Nah kita ajak karyawannya tuh bisa berdonasi. Ya kalau bahasa kita sedekah lah gitu ya. Donasi untuk perlindungan pekerja rentan karyawannya. Kemudian yang kedua dari CSR perusahaan. Nah, sebagian perusahaan besar kan punya CSR. Nah, CSR-nya ini bisa juga diperuntukkan untuk pelindungan pekerja rentan yang ada di sekeliling perusahaan. Ya, ini di beberapa
perusahaan itu sudah ada yang berjalan menggunakan CSR-nya untuk pelindungan pekerja rentan. Oke, jadi dua hal ya Pak ya, tadi edukasi kepada karyawan supaya karyawan ini juga mau ya Pak berkolaborasi menjadi tangan-tangan baik seperti yang tadi Bapak sampaikan, dan juga program CSR-nya ini juga dijalankan. Nah itu tadi kalau dari sisi badan usaha, saya juga ingin tahu nih Pak, kalau dari pemerintah baik itu di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan maupun di kabupaten kota itu seperti apa, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya ya Pak. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami, Sumsel Menyapa akan kembali. Sadaqallahul azim. Sahabatku, Ramadan telah tiba. Berjalanlah dengan kerendahan hati, berbicara yang sopan, berpakaian yang rapi, dan juga berperilaku yang baik. Berdoalah dengan penuh ketulusan dan bersedekahlah dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah Yohan, hari ini kita bisa kembali tadarus lagi ya. Iya nih, semoga aja ya Del, di bulan Ramadan ini kita bisa khatam 30 juz. Amin. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan hati yang dipenuhi kedamaian, harmoni, dan sukacita. Semoga berkah ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Ceramah tadi banyak memberikan ilmu ya untuk kita. Betul sekali, di momen bulan suci Ramadan ini memang ada baiknya kita mencari ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, dan juga kesehatan bagi kita semua. Tidak ada kemenangan tanpa mengingat Tuhan. Tidak ada pahala tanpa keikhlasan. Tidak ada ampunan jika tiada maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa. Kita masih membahas ini seperti apa implementasi perlindungan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan bersama Kak Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel. Ini ada Pak Muhyiddin. Bapak, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ini ya, badan usaha ini bisa membantu dalam segi apa di program sertakan ini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, baik itu Pemprov, Sumsel, Pemkot atau Pemkap di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa Pak saat ini bantuan
bantuannya atau mungkin kolaborasinya seperti itu? Iya, Mbak Caca, tepat sekali pertanyaannya ya. Memang kehadiran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja miskin dan tidak mampu itu sangat diharapkan sekali ya. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk pekerja miskin dan tidak mampu atau kita menyebutnya pekerja rentan itu bisa menggunakan intervensi anggaran belanja dari pemerintah daerah, itu ya. Dan ini sebetulnya dari sisi regulasi pun itu sudah diatur dengan baik. Misalnya sudah tercantum di peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2023. Nah itu seharusnya itu sudah bisa telemetasi dengan baik gitu ya. Nah di Sumsel sendiri sudah ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah melaksanakan itu. Dengan kemampuan anggaran yang ada, mereka sudah memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja miskin dan tidak mampu atau kita sebut dengan pekerja rentan. Nah namun jumlahnya masih sangat sedikit sekali ya kurang lebih antara 17 ribuan yang sudah terlindungi. Nah sementara kalau kita lihat dari data P3KE di desil 1 dan desil 2 saja ada kurang lebih 2 juta rumah tangga yang kategori sangat miskin dan miskin. Nah orang-orang ini tentu butuh uluran tangan, butuh bantuan. Nah itu bisa dialokasikan dari anggaran pemerintah daerah gitu ya. Misalnya bisa bergerak bersama-sama sesumsel ya. Nah ini ada gerakan yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur sebetulnya. Gerakan pelindungan pekerja rentan serentak sesumsel. Nah ini kalau misalnya digerakkan semua pemerintah kabupaten kotanya, nah ini sudah sangat membantu untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan program BPJS Tenagakerjaan. Nah kemudian yang kedua yang bisa dilakukan lagi adalah untuk program sertakan dengan mendorong misalnya seluruh pegawai negeri sipil menanggung satu orang yang tidak mampu, orang dekatnya. Ya misalnya pembantu rumah tangganya, drivernya, kemudian pekebunnya gitu ya. Nah coba kita bayangkan di Sumsel ini ada berapa ribu gitu ya PNS kalau misalnya sama-sama menanggung satu saja, ini sudah sangat membantu program pemerintah ini gitu kan. Artinya tadi tidak hanya pemerintah, baik dari para pegawai PNS ini juga harusnya bisa juga turut berkolaborasi seperti itu ya Pak. Nah kalau mengenai program sertakan ini seperti apa sebenarnya Pak mekanisme pendaftarannya supaya ini masyarakat juga mungkin bisa lebih paham lagi khususnya pemirsa TVRI juga di rumah. Iya, nah untuk cara mendaftarkan pekerja rentan itu ada 3 cara. Yang pertama, bagi yang sudah menjadi peserta program BPJS Tenagakerjaan bisa melalui aplikasi Jamsostek Mobile. Jadi kita punya aplikasi yang sudah sangat bagus, sudah sangat familiar ya, bisa dengan mudah dioperasionalkan, ya bisa menggunakan smartphone nanti tinggal di-download Jamsostek Mobile. Nah itu bisa langsung mendaftarkan program sertakan dari Jamsostek Mobile itu. Ya. Nah kemudian yang kedua bisa melalui portal online BPJS Tenagakerjaan. Ya tinggal buka website BPJS Tenagakerjaan nanti ada petunjuknya yang bisa kita akses untuk bisa mendaftarkan pekerja-pekerja melalui program sertakan. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada waktu bisa langsung datang ke kantor kami, akan dilayani oleh karyawan-karyawannya Sostek nanti yang akan terus membantu untuk pendaftaran ini. Nah kalau untuk proses pembayaran iurannya ini seperti apa ini Pak? Nah untuk pembayaran iuran kita juga sudah banyak kerjasama dengan kanal-kanal pembayaran iuran, misalnya dengan perbankan ya. Jadi seluruh perbankan BUMN sudah kerjasama dengan kita. Nah kemudian yang di swasta misalnya ada Bank BCA itu juga sudah kerjasama. Kemudian lebih dekat ke masyarakat lagi kita sudah kerjasama dengan Indomaret, kemudian dengan minimarket ya Pak ya. Kantor pos gitu ya. Dan juga bisa bayar di ini agen-agen perbankan, ya misalnya ada agen Briling, kemudian ada agen BNI 46.
Artinya sudah dimudahkan semua ya Betul, Pak ya, baik iya. dari proses pendaftaran sampai pembayaran iurannya gitu. Jadi jangan sampai ada Betul. alasan lagi ini ya Pak ya untuk tidak bisa mendaftarkan program sertakan ini. Iya. Nah mungkin kalau tadi kita sudah mengetahui nih cara pendaftarannya, lalu juga pembayaran iurannya, manfaatnya ini Pak. Iya. Manfaatnya apa yang diterima dalam program sertakan ini? Ya, untuk program sertakan ini ada 3 program yang kita tawarkan, Mbak Caca. Yang pertama adalah program jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Ya. Nah ini jaminan kecelakaan kerja ini memberikan pelindungan kepada pekerja yang sudah diikutkan program sertakan ini apabila terjadi risiko kecelakaan kerja. Contohnya gini, misalnya bagi yang pekerja rumah tangga pada saat masak mungkin kesiram air panas Iya, gitu ya. betul. Nah ini menjadi bagian dari program yang akan kita jamin. Ya, kita sudah siapkan rumah sakitnya, kita obati sampai dengan sembuh. Ya, tanpa batasan biaya. Gitu ya. Tentunya atas indikasi medis itu ya. Betul. Berapapun biayanya gitu kita akan lindungi gitu ya. Nah kemudian contoh lain misalnya bagi yang pekerja di kebun gitu ya. Nah ketika di kebun terjadi risiko kecelakaan, apa mungkin kena cangkul atau kena benda-benda tajam lainnya, itu juga akan kita cover. Rumah sakitnya kita siapkan juga, tinggal diobati sampai sembuh total. Oke, Ya. kita mungkin memang tidak mengharapkan adanya kecelakaan kerja, tapi Betul. tidak ada salahnya ya Pak ya untuk kita mengantisipasi gitu kan, jangan sampai nanti begitu kejadian ini jadi bingung juga untuk proses Betul, pengobatannya, jadi tidak ada salahnya untuk bisa langsung saja mendaftarkan program sertakan ini. Baik, nah mungkin ini terakhir ya Pak ya, terakhir himbauan sekaligus juga menjadi closing statement ini terkait dengan tema kita hari ini yaitu implementasi program sertakan ini seperti itu. Silakan Pak. Ya, para pemirsa ini kan program ini sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah, kemudian kami sudah ditunjuk sebagai badan penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat pekerja di Sumatera Selatan. Yuk Bapak Ibu para tangan-tangan baik ya, saya ajak pemerintah daerah, kemudian saya ajak juga pemilik-pemilik usaha, kemudian para karyawan, terus teman-teman PNS gitu ya, dan orang-orang baik lainnya untuk bisa sama-sama kita menggerakkan atau mendonasikan untuk membantu orang-orang sekitar kita untuk bisa menikmati program yang sangat baik ini, program jaminan sosial ketenagakerjaan. Betul, karena kalau kita melakukan suatu hal kecil secara bersama-sama dampaknya akan besar dan luar Betul, biasa ya. Seperti itu Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Muhyiddin SEMM, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel sudah hadir hari ini. Terima kasih. Bapak sehat selalu, luar Amin. biasa. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali ya Pak ya dengan tema menarik lainnya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Akhir kata saya Nurharisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.